Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2020, untuk kelas SKP 18-2 kita masuk pada pertemuan yang pertama untuk semester ini. Kebetulan saya mendapatkan jadwal mata kuliah pemrograman web 2 ini jatuh pada hari Senin jam 8. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mengawali dengan mungkin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertib ya untuk mengikuti perkuliahan yang saya ampu selama 1 semester ini. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menampilkan dulu mengenai hasil nilai dari kelas SKP 18-2 untuk mata kuliah pemrograman web 1. Nah, kalau kita melihat dari kolom-kolom yang ada di layar Anda ini menunjukkan bagaimana Anda mengumpulkan tugas harian, kemudian juga mengerjakan tugas yang ada deadline atau jatuh tempo untuk waktu mengumpulkan tugas, dan kemudian juga ada UTS dan ada UAS. Demikian juga berlaku untuk mata kuliah pemrograman web 2 pada pagi hari ini. Jadi di sini petunjuk ataupun tata tertib untuk mengikuti perkuliahan saya adalah: 1, tetap melakukan absensi ya, karena kuliah kita dilakukan secara daring. Di sini absensi dilakukan melalui login di Siakat. Kalau untuk masalah absensi, saya kira kelas SKP 18-2 tidak ada masalah ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini permasalahan jatuh pada tugas harian. Jadi memang saya selalu mengadakan kuis harian ya, tugas harian dengan tujuan supaya bisa menambah nilai dari Anda semua jika ternyata pada saat UTS ataupun ujian tengah semester nanti mendapatkan nilai yang kurang optimal atau kurang memuaskan seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya di sini selain tugas harian juga ada tugas yang sifatnya itu dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, di sini biasanya saya memberikan waktu sekitar minimal 1 minggu ya. Minimal ya itu ya, jadi maksimalnya bisa 2 minggu untuk mengerjakan tugas dalam bentuk proyek yang harus dikumpulkan di dalam classroom. Nah, di sini untuk kelas SKP 18-2 dikarenakan sudah masuk emailnya semua di classroom, maka tidak perlu untuk mendaftar lagi dan kita melanjutkan classroom yang kemarin ya. Jadi Anda tinggal mengumpulkan saja semua tugas, semua kuis hariannya, kemudian juga UTS ataupun UAS-nya pada alamat classroom yang lama, yaitu di classroom SKP 18-2. Tetapi mata kuliahnya sekarang sudah berganti dengan pemrograman web 2. Nah, untuk berikutnya selain absensi di Siakat, kemudian tugas harian yang berupa kuis biasanya, kemudian tugas yang dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu dengan memiliki tanggal untuk pengumpulan tugas adalah UTS dan UAS. Nah, untuk mengikuti UTS dan UAS pada mata kuliah saya ini diharapkan semua mahasiswa kelas SKP 18-2 sudah tidak memiliki tanggungan ya terhadap tugas-tugas ataupun kuis harian yang saya adakan. Jadi ketika mengikuti UTS itu tidak ada
bagian nilai yang kosong di sini ya. Harapannya seperti itu. Nah, mohon nanti diperhatikan dan dilaksanakan ya. Saya juga paham bahwa dalam melaksanakan perkuliahan secara daring seperti ini tentu ada positif negatifnya. Nah, untuk kekurangannya di sini tentunya karena kita tidak bertemu muka, terkadang untuk berkomunikasi yang mengharuskan memperhatikan program yang error dan lain-lain memang agak menemui kendala. Tetapi di sini selama saya mengampu kelas SKP 18.2, jika ada yang bertanya itu bisa langsung japri biasanya. Kemudian mungkin bisa mengcapturekan hasil programnya ketika mengalami error, sehingga saya bisa ikut membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada program tersebut. Nah, untuk UTS ataupun UAS ini memiliki bobot nilai yang cukup tinggi ya. Jadi paling tidak ada 30% dan 40% sendiri di sini untuk UTS maupun UAS-nya, sehingga diharapkan semuanya mengikuti UTS dan UAS. Jangan sampai Anda hanya mengikuti UAS saja, atau bahkan sebaliknya, Anda hanya mengikuti UTS saja. Berdasarkan pengalaman dari semester kemarin, saya menemukan masih ada beberapa mahasiswa yang tidak aktif sama sekali dalam perkuliahan ini, sehingga harus sering di WA ya, harus sering diingatkan. Jadi mungkin kekurangan dari kelas SKP 18.2 ini, kalau kumpul pagi itu agak susah, siang pun juga kadang siang itu baru pada kelihatan. Nah, harapannya ini kebetulan karena kita jatuhnya itu jadwal kuliahnya hari Senin jam 8, itu semuanya mahasiswa sudah harus standby ya pada pukul itu untuk mengikuti perkuliahan yang saya berikan pada pagi harinya. Nah, kira-kira itu saja untuk tata tertib mengikuti perkuliahan yang saya berikan pada semester ini. Nah, harapannya bagi yang kemarin ya, semester kemarin itu masih belum mendapatkan materi atau belum mendapatkan nilai yang optimal, itu segera saja menghubungi saya. Kira-kira itu ya. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan mereview dulu untuk materi lanjutan dari semester sebelumnya, di mana pada terakhir kita mengadakan UAS, kita masuk pada materi tampil data. Nah, ini akan saya review lagi supaya mengingatkan lagi kepada Anda ya, karena sudah lewat satu semester itu biasanya sudah lupa begitu ya. Nah, yang pertama saya mungkin akan menampilkan dulu mereview untuk ini, menampilkan data ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu untuk pagi hari ini saya akan mereview materi terakhir yang kita gunakan untuk UAS. Nah, di sini menampilkan data dengan SQL. Ya, jadi kita berencana untuk menampilkan data yang ada di dalam database dengan menggunakan perintah query. Nah, persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah membuat database. Database yang kita buat dengan menggunakan Microsoft Access. Kemudian yang kedua, membuat script ASP. Untuk script ini boleh di-copy ataupun membuat sendiri. Seandainya nanti Anda mengcopy, saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita mengadakan perpindahan, mengcopy kegiatan pengkopian script ini dari worksheet ke editor program Anda, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tanda baca. Tanda baca di dalam perintah ASP itu dianggap sebagai perintah. Tanda baca itu contohnya ada titik, koma, tanda petik 1, petik 2, tanda seru, bahkan spasi kosong. Nah,
terkait dengan spasi kosong ini, kadang-kadang kita ketika mempeskan, ini yang kedua ya, ketika mempeskan ke editor itu terjadi pergeseran yang mengakibatkan perbedaan perintah. Nah, ini juga harus kita cermati. Ya, jadi mengcopy sama persis belum menjadi jaminan bahwa program Anda akan berjalan. Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, kemudian yang ketiga, nanti silahkan semua tanda baca dan semua hal yang memang harus diketik manual itu Anda perbaiki baru di save. Untuk save-nya tetap menggunakan .asp seperti itu. Nah, untuk editornya sendiri bebas. Bagi yang punya Dreamweaver silahkan menggunakan editor Dreamweaver. Ya, kenapa pakai Dreamweaver di sini? Karena untuk Dreamweaver itu ada 3 window, 3 bagian yang bisa kita lihat ya untuk layernya itu. Yang pertama itu adalah script saja, yang kedua itu adalah hasilnya saja, yang kedua biasanya di tengah ya, yang di tengah ini split. Jadi yang atas itu coding, yang di bawah itu hasilnya. Jadi ketika kita mengetik atau membuat program, nanti akan tampil hasil sementara. Ya, sehingga kita itu nanti bisa melihat, oh kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga baru hasil akhirnya saja. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan ketika kita menggunakan Dreamweaver. Kemudian sebetulnya untuk ASP sendiri itu punya ASP Edit ya. Cuma jarang dipergunakan. Nah, silahkan nanti kalau yang punya boleh menggunakan ASP Edit atau mungkin menggunakan editor lain seperti Note Plus ya, Edit Plus seperti itu. Kemudian Notepad juga boleh. Ya, seandainya tidak punya. Cuma pesan saya, ketika menggunakan Notepad ini nanti tentunya Anda harus ekstra karena di Notepad itu memang dia tidak support untuk editor program. Dia hanya support untuk teks saja, sehingga untuk line number ini tidak ada. Nah, ketika pakai Notepad nanti kesulitannya itu ketika kita ada error, biasanya menunjukkan pada line number. Nah, ini harus Anda hitung secara manual. Nah, ini yang mengakibatkan kesulitan ketika kita menggunakan sebuah program yang sudah atau script yang sudah agak panjang dan kita masih menggunakan editor Notepad ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan web browser. Nah, untuk web browser ini bebas, silahkan menggunakan apapun web browser yang Anda punya. Cuma pesan saya di sini, terkadang ada beberapa web browser yang memang kurang kompatibel dengan beberapa perintah ASP. Ya, mengingat ASP ini memang supportnya dia dari Windows di sini ya. Jadi di sini semuanya serba berbayar sehingga harus kompatibel dengan yang dimiliki oleh ASP sendiri. Nah, di sini nanti jika ada beberapa web browser yang kurang bisa mendeteksi, pesan saya Anda bisa kembali ke Google ya. Jadi di situ Internet Explorer-nya dipakai di situ ya, dipergunakan. Jadi Internet Explorer nanti itu akan bisa digunakan jika web browser yang Anda miliki sekarang mungkin sudah tinggi untuk levelnya, dan sementara ada beberapa perintah yang tidak bisa terdeteksi dengan baik. Nah, itu silahkan Anda kembali ke Internet Explorer. Untuk seterusnya kembali lagi ke browser yang biasa. Nah, berikutnya yang keempat, siapkan web server. Untuk web server tidak ada perubahan, kita tetap menggunakan BabyWeb yang lebih kompatibel dan ukurannya juga lebih kecil ketika dikopikan. Nah, ini tadi adalah persiapan yang perlu kita lakukan dan masih ada satu lagi karena kita sudah mulai menggunakan database yaitu Access. Maka di sini pesan saya kita selalu memiliki file yang namanya adovbs.inc. Nah, untuk file adovbs ini saya kira semua sudah punya, bisa mengcopy dari Classroom seandainya ada yang hilang atau mungkin lupa gitu ya. Baiklah, jangan lupa nanti ketika membuat database diisikan dulu datanya minimal 5 ya, karena hari ini kita akan membuat program untuk menampilkan data.
Jadi datanya harus ada dulu. Nanti program tinggal memanggil sehingga data langsung tampil pada browser. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari desain database dan tabel. Ya, saya hanya mereview saja di sini. Ini nama database, nama tabelnya. Kenapa perlu diperjelas di sini? Karena nanti akan dipanggil di skripnya, sehingga Anda harus paham nama dari database ataupun tabel. Seandainya ada pertanyaan, bolehkah nama database dan tabel itu sama? Boleh, ya. Karena di sini yang penting adalah nanti ada perluasannya ini yang penting, ya. Itu nanti yang perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya kita lihat pada desain database dan tabel ini ada nama, alamat, telepon maupun email dengan tipe, size, dan description. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan program. Pada bagian atas di sini intinya pada potongan program ini kita menentukan nama database-nya, kemudian memasukkan perintah query dan juga memasukkan nama tabel. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah inti dari program yang pertama. Jadi file path itu nama variabel yang mengacu pada alamat dari database. Kemudian setting object connection, kita melakukan koneksi setelah membuat variabel untuk mengacu pada alamat. Kemudian kita buka dengan menggunakan objdcon. Kemudian kita perjelas alamat dari data sumber tadi dengan variabel yang kita buat di atas. Kemudian kita masukkan perintah query. Nah, intinya itu ada di sini. Perintah query yang kita masukkan adalah select bintang from nama tabel. Anda masih ingat nama tabelnya tadi dicontohkan adalah teman. Nah, di sini jangan lupa perintah query yang pernah dipelajari sebelumnya. Select itu untuk menampilkan semua data tanpa terkecuali. Nah, kemudian setelah kita masukkan perintah query-nya, kita setting RS. RS ini adalah record set. Record set ini terkait dengan database, ya, karena kita sudah mulai menggunakan database, maka kita selalu menggunakan RS yang nanti akan terkait dengan Adobe PS.ing. Nah, ini adalah penjelasan dari bagian pertama paragraf untuk skripnya. Nah, berikutnya pada bagian yang kedua, ini adalah proses pembuatan tabel yang nanti akan menjadi tempat atau media untuk menampilkan data. Kenapa kita menggunakan tabel? Tabel itu lebih rapi, secara kolom dan baris sudah tertata, ya. Jadi akan lebih rapi jika kita menggunakan tabel. Nah, di sini mulai dari judul kolomnya sudah disiapkan, ada nomor, nama, alamat, telepon maupun email. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah respon.write atas dan bawah ini nanti akan mengakibatkan judul kolom itu juga atas dan bawah? Ini tidak, ya, saya jawab tidak, karena ini sifatnya kita belum menemukan TR setelah nama, ya. Jadi di sini nomor, nama, kemudian ke alamat ini sifatnya masih TD. Kalau TD itu kan berpindah kolom, tidak berpindah baris. Kalau berpindah baris itu menggunakan TR, begitu ya. Nah, jadi sampai dengan email pun ini masih. Nah, seandainya kita ingin itu dibuat satu baris, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi ini sebetulnya tidak ada masalah seandainya kita teruskan setelah nama itu langsung ke alamat, telepon, email, seperti itu. Nah, berikutnya pada bagian paragraf ini itu mulai mengambil data yang ada di database untuk dimasukkan ke dalam tabel dengan menggunakan bantuan dari RS, ya. Jadi kita lihat RS0 tadi itu akan mewakili field nama, RS1 mewakili field alamat, RS2 mewakili field telepon, RS3 mewakili field email. Nah,
Jadi kita tidak perlu menuliskan nama fieldnya, mengingat ini kadang terjadi human error. Ada yang menuliskan ketika di database itu tulisan fieldnya huruf besar semua, nanti ketika masuk ke sini huruf kecil semua. Karena ini huruf besar kecil mulai ada perbedaan atau permasalahan. Nah, jadi di sini cukup dengan perwakilan RS0 menggunakan indeks. Ingat, indeks ASP dimulai dari 0. Nah, berikutnya proses untuk pengisian sendiri selain menggunakan RS, menggunakan perintah do while diikuti dengan loop ya. Jadi ini yang mengakibatkan data itu bisa tampil atau terbaca pada browser. Nah, ketika ditampilkan hasilnya seperti ini. Jadi nama-nama yang ada di sini beserta alamat, telepon, email ini mengambil dari database akses. Tadi sudah dilinkkan pada script di bagian perintah query select bintang from teman. Nah, di tampilannya seperti itu. Itu tadi untuk hasil tampilan ketika kita menggunakan perintah query. Nah, kemudian untuk berikutnya kita menggunakan perintah navigasi. Nah, untuk navigasi ini mungkin saya bahas minggu depan lagi. Jadi di sini saya prioritaskan untuk tampil data dulu, dan di sini juga ada tugas ya. Jadi bagi Anda mahasiswa SKP 18+2 yang memperhatikan materi pada pagi hari ini, tugas utamanya adalah saya minta Anda membuat sebuah tema ya, membuat sebuah tema atau pilihan data yang akan dibuat aplikasinya pada pemrograman web 2 ini. Contohnya, misal ada yang memilih tema sembako, toko kelontong ya, atau mungkin elektronik datanya, atau mungkin perpustakaan, berarti datanya nanti tentang buku-buku seperti itu, atau mungkin tentang penjualan atau rumah makan, atau mungkin yang lainnya pariwisata dan lain-lain. Nah, silahkan pilih tema bebas ya, yang nanti saya minta dari tema itu dibuatkan sebuah program tampil data seperti ini secara sederhana ya. Jadi tugas utama pagi hari ini dari kelas SKP 18+2, setelah saya mereview materi tentang tampil data dengan SQL, silahkan Anda nanti kumpulkan ke Classroom untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah, di sini isinya adalah judul atau tema yang akan diambil, kemudian yang kedua capture dari database bentuk aksesnya, tolong diisi minimal 5 data. Kemudian yang ketiga, capture dari coding atau script untuk tampil data ini dengan SQL. Kemudian yang keempat, capture dari hasil programnya yang sudah jadi. Ya. Nah, jadi ada 4 ya. Makanya di sini nanti saya berikan tugas untuk SKP 18+2 di sini. Untuk tugas pada pertemuan pertama ini ya, jadi pembuatan tema data untuk program aplikasi. Nah, petunjuknya satu, kumpulkan data dalam format Word, kemudian di PDF-kan, kirim ke Classroom. Kemudian yang kedua, isi tugas meliputi nama mahasiswa,
judul atau tema data yang dipilih ya. Contohnya saya berikan contoh data HP misalkan, penjualan HP misalkan. Ya nanti itu merek-merek HP biasanya ya dengan spesifikasinya masing-masing. Kemudian capture database, capture coding untuk tema data terbaru, dan capture hasil program ya. Nah ini untuk isi tugas, kemudian dikirimkan ke classroom paling lambat. Kita lihat dulu untuk tanggalnya di sini. Berarti 18 ya, 18 September. Oke, jadi di sini ada batas waktunya. Ini tanggal 14. Oh, saya berikan waktu tanggal 18 ya. 18. Oke, saya berikan tugas di sini. Mungkin saya perbaiki dulu untuk ini ya, tulisannya. Oke. Nah, jadi kira-kira untuk pagi hari ini pertemuan perdana kita itu sudah ada tugas untuk kelas SKP 18-2, karena nanti harapannya ketika kita menyelesaikan semester ini untuk pemrograman web 2, Anda sudah memiliki satu aplikasi yang lengkap dan bisa dipergunakan untuk program input, edit, delete maupun laporan. Nah, tolong diperhatikan petunjuk untuk mengerjakan soal. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada saya secara langsung ataupun melalui WA Group. Nah, untuk WA Group saya tidak perlu membuat yang baru, karena di sini saya kira untuk WA Group yang kemarin itu masih bisa dipergunakan ya. Jadi saya kira tidak perlu membuat grup WA lagi yang baru untuk semester ini. Cukup melanjutkan dari semester yang kemarin, karena untuk mata kuliahnya sendiri juga sama. Nah, tolong diperhatikan sekali lagi, satu, petunjuk untuk mengerjakan soal atau tugas pada pagi hari ini. Yang kedua, tolong diperhatikan tanggal waktu pengumpulan tugas, karena itu penting ya. Kemudian yang ketiga, tema kita pagi ini mereview kembali tentang tampil data dengan SQL. Sehingga saya kira mahasiswa SKP 18-2 bisa mengumpulkan tugas dengan cepat dan paham apa yang saya maksud. Dan yang keempat, tolong perhatikan format tadi urut-urutan untuk mengumpulkan tugasnya ya. Jadi kalau Anda buat dalam format Word, di sini yang pertama tuliskan nama lengkap Anda, kelas, nama mata kuliah ya, dosen pengampu. Kemudian yang kedua, capture database dalam bentuk akses, minimal diisi 5. Kemudian yang ketiga, capture coding atau scriptnya untuk yang terbaru ini. Saya akan perhatikan nanti, terutama untuk capture ketika perintah SQL-nya itu akan kelihatan ya. Nah, kemudian yang keempat, itu capture hasil programnya ketika sudah dijalankan. Yang perlu diperhatikan, jangan lupa untuk mengcopy Adobe VBS.inc supaya program Anda bisa berjalan. Karena kita sudah mulai menggunakan database ya, jadi harus ada Adobe VBS.inc-nya. Nah,
Itu yang nanti harus Anda perhatikan hal-hal supaya ketika mengumpulkan tugas tidak mempunyai kendala. Dan sekali lagi saya tidak membuat WA group yang baru, tidak membuat classroom yang baru, cukup melanjutkan dari yang kemarin ya. Toh di sini juga sudah ada klasifikasinya atau spesifikasinya untuk masing-masing kelas di situ. Dan sekali lagi tetap semangat untuk kelas SKP 18.2. Jangan sampai Anda kurang bersemangat karena kita tidak bertemu ya, tapi tetap semangat. Dan jika ada yang masih belum paham, silahkan untuk ditanyakan langsung kepada saya atau bisa melalui WA Group. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa tugas dikumpulkan tepat waktu. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.